Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zania Rosita. Saya akan mempresentasikan tentang sholat fardu 5 waktu. Sholat sebagai tiang agama, ia sudah menjadikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melakukan sholat. Sholat ialah memanifestasikan keimanan kita kepada Allah, dan ketika kita sholat, kita sedang berkomunikasi kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW ketika ia sholat, ia membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau, dan aku hambamu sampai akhir." Sholat wajib ada 5, memiliki 17 rakaat. Adapun rangkaiannya, takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, dan salam. Ketika kita sholat bukan untuk dilihat oleh manusia lain, tetapi untuk semata-mata karena Allah dan hanya untuk Allah. Al-Quran menerangkan, "Sholatku, ibadahku, matiku lillahi rabbil alamin." Sholat bermakna doa. Secara umum, sholat bermakna luas. Ibadah sholat diawali dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, dan ditutup dengan salam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap gerak langkah kita hanya tertuju kepadanya dan memberikan kedamaian. Bukankah kata Nabi, seorang muslim ialah memberikan kedamaian bagi saudaranya dengan cara lisan atau tangannya. Ibadah sholat memiliki dimensi dan ruang, dan memiliki makna. Pertama, simbol. Kedua, ajaran tentang kehidupan. Gerakan dalam sholat setiap muslim dapat dilihat dari cara sholatnya. Ketika ia benar sholatnya, berarti dia khusyuk. Adapun hadisnya, hafizu sholati wa sholati wusto faqimul lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Berbahagialah dan berbanggalah bagi orang yang menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Ia akan mendapatkan reward dan penghargaan dari Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, sesungguhnya berbahagialah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Adapun orang yang celaka bagi lalai dan tidak khusyuk sholatnya, dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, failul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya dan tidak khusyuk. Ia akan memasuki neraka. Adapun hadis lain, orang yang enggan sholat dan tidak mau sholat, sisa hidupnya akan masuk ke dalam neraka sakor. Begitulah pentingnya sholat dan bahaya yang meninggalkan sholat. Allah berfirman pada surah At-Taha ayat 14, "Aku adalah Allah, maka sembahlah aku dan berdirikanlah sholat untuk mengingat aku." Nabi pun ketika sholat juga sangat berkonsentrasi, dan ia mengajarkan kepada para sahabatnya. Ia pun bersabda, "Sholatlah sebagaimana aku sholat." Sejarah sholat pun ketika Nabi Makroj dan memberikan pesan penting dan utama dari Allah. Yang kita ketahui, sholat waktu itu ada 40 rakaat, sekarang menjadi 5 yang sekarang kita lakukan. Mengapa bisa demikian? Saat itu Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk keringanan, dan Nabi Muhammad memilih 5 rakaat. Insya Allah umat Nabi Muhammad bisa menjalankannya, dan Nabi Muhammad rasa malu kepada Allah. Dengan sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa ketika kita melakukan sholat, ia akan mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Allah sangat baik kepada hambanya yang sholatnya khusyuk dalam sholat wajib dan sunnah. Keselamatan bagi dunia dan akhirat, sama pun seperti pekerja dan pegawai, memberikan asuransi dan garansi kecelakaan. Allah pun juga sama. Allah akan memberikan rezeki yang banyak, surga, keselamatan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankan sholatnya.
menjelaskan ketika kita meninggal, yang dihisab duluan ialah amal sholatnya. Maka bila baik sholatnya, amalnya akan baik. Bila sholatnya buruk, maka amalnya pun buruk. Itulah betapa pentingnya kita jangan meninggalkan sholat, karena terdapat pada rukun Islam yang kedua. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.